Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat. Saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena itu saya ingin mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga datang berkumpul bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Jadi jangan lupa untuk mengambil Alkitab Anda serta buku catatan Anda. Jangan lupa untuk menuliskan setiap yang Anda dengar dan juga menuliskan apa yang bisa kita lakukan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Karena apalah artinya kita mempelajari dan mendengar sesuatu jika tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terutama jika kita menemukan sesuatu yang harus kita perbaharui di dalam kehidupan kita. Saat ini pelajaran kita berjudul Dia Bekerja. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dari pelajaran kita ini. Pelajaran kita masih di dalam buku Amsal. Saat ini kita telah berada di Amsal ke-31. Mungkin banyak dari Anda yang pernah mendengarnya. Amsal 31 menceritakan tentang seorang wanita yang digambarkan di sini sebagai wanita yang saleh. Mari kita lihat seperti apa wanita ini. Di sini dikatakan bahwa wanita yang saleh di dalam Amsal 31 bukanlah seorang wanita yang pemalas. Dia bekerja dengan keras dan sangat aktif. Jadi dia sangat rajin, wanita di buku Amsal ini. Nah, di dalam Amsal ini menggambarkan kualitas dari perempuan tersebut. Anda bisa lihat di Amsal 31 ayat 27 contohnya. Di mana di situ dikatakan ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi sahabatku yang ada di rumah, wanita yang saleh di buku Amsal, di mana kita juga ketahui wanita juga menggambarkan tentang jemaat. Adalah simbol dari jemaat. Simbol dari kita, manusia. Wanita yang saleh, disebutkan saleh di dalam buku Amsal adalah seorang wanita yang tidak hanya duduk-duduk saja, makan, tidur, tapi adalah wanita yang bekerja dengan keras. Dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini sangat jarang terutama bagi kita yang tinggal di perkotaan, di mana saat ini sudah ngetren budaya memiliki pembantu. Semua yang kerjakan itu kebanyakan pembantu yang kerjakan. Kadang saya pun merasakan hal yang sama. Saya tumbuh di lingkungan keluarga yang memang kita nggak punya pembantu, tetapi anak-anaknya jarang sekali diajar untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Waduh, kita sibuk dikasih les ini, les itu, dan lain-lain. Sementara pelajaran-pelajaran dasar yang sebetulnya perlu untuk diajarkan sudah tidak lagi diajarkan karena dianggap bukan sesuatu yang baik, bukan lagi dianggap sesuatu yang perlu dipelajari. Contohnya, menyapu rumah. Kita sering berpikir menyapu rumah adalah sebuah pekerjaan yang dasar. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi coba aja. Coba Anda suruh seseorang atau anak Anda untuk melakukan pekerjaan itu, dan Anda lihat hasilnya. Jika pekerjaan tersebut tidak diberikan petunjuk terlebih dahulu, di saat pekerjaan itu sudah selesai, seringkali kita bisa mendapati masih banyak kotoran yang ada di rumah. Atau mencuci piring. Coba saja Anda suruh anak Anda untuk mencuci piring dan sendok, dan mungkin tempat-tempat masak yang kotor lainnya. Kalau Anda tidak berikan bimbingan, mereka mungkin sudah taruh piring kotor itu di atas rak. Tapi saat Anda pegang, Anda mungkin akan mendapati piring-piring itu masih licin, masih bau, kadang mungkin masih ada bekas makanan di atasnya. Itulah mengapa sangat penting bagi kita, para orang tua, juga mungkin para kakak-kakak yang ada di rumah, jangan hanya sekedar menyuruh, tapi kita harus membimbing. Inilah yang juga dilakukan oleh wanita yang saleh di dalam buku Amsal ini. Nah, jadi karakter pertama yang telah kita pelajari adalah wanita ini adalah seorang wanita yang rajin. Dia memberikan petunjuk dan arahan. Selanjutnya dikatakan, wanita yang saleh ini menggambarkan sebuah karakter yang bijak dan bukan karakter dari orang wanita yang bodoh seperti yang juga dituliskan di buku Amsal. Nah, setiap aktivitasnya sangat jelas dan tepat pada tujuannya. Jadi banyak bukan hanya wanita tapi pria zaman sekarang yang kegiatannya itu nggak jelas. Sepanjang hari kalau digambarkan nggak jelas, pergi nongkrong di mana, melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak aplikatif dan tidak jelas serta tidak bermanfaat.
Nah, ini ada satu pelajaran yang harus kita pelajari. Anda bisa tuliskan di buku catatan Anda. Sosok dari wanita yang bijaksana atau bahkan pria yang bijaksana di dalam buku Amsal 31 digambarkan mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka lakukan dengan baik. Melakukan sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang tidak jelas. Nah, selanjutnya dikatakan mengenai masalah yang spiritual, kita pun seharusnya tidak menjadi orang-orang yang spiritual tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini juga banyak kali terjadi. Banyak orang yang kelihatannya spiritual, tapi kalau diperhatikan di dalam minggu-minggu bekerjanya, yang mereka lakukan hanya baca Alkitab, lalu buka media-media sosial, sehingga mereka hanya disibukkan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak aplikatif. Di sini dikatakan, segala sesuatu yang dituliskan seharusnya kita lebih peduli kepada masalah-masalah sosial kita. Dan jangan hanya mengurusi masalah-masalah yang kelihatannya penting saja. Di mana dikatakan di dalam buku Lukas, di Lukas 16 ayat 10, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar di dalam perkara kecil, dia pun tidak akan benar di dalam perkara besar. Jadi banyak orang bahkan di dunia spiritual yang kelihatannya, kelihatannya saleh, kelihatannya baik. Kalau di tempat ibadah tuh kelihatannya rajin dan segala macam. Tapi seringkali di saat kita bertemu di hari-hari yang biasa, bukan seperti itu kehidupannya. Inilah yang harus kita koreksi di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita di dalam masyarakat, biarlah kehidupan kita menjadi sosok yang peduli, bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi aktif di dalam melakukan sesuatu untuk memajukan masyarakat dan menolong masyarakat-masyarakat. Bahkan bukan hanya sekedar di bagian masyarakat, bahkan dalam perkara kecil di dalam rumah tangga. Seringkali seorang suami selesai makan, dia langsung singkirin piringnya, dia minta istrinya atau pembantu yang ngurusin. Bajunya pun seringkali tidak bisa diurus sendiri. Nah, ini adalah suatu pelajaran-pelajaran yang harus kita ingat. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa setia di dalam perkara kecil, dia pun harusnya setia juga, pasti akan setia juga di dalam perkara besar. Hari ini tuliskan di dalam catatan Anda. Tanyakan ke dalam diri Anda, perkara kecil apa yang harusnya saya kerjakan, yang harusnya saya selesaikan. Selanjutnya juga dikatakan, sangat menarik bahwa dikatakan seseorang yang spiritual, wanita ini tidak pernah digambarkan dia berdoa atau sedang bermeditasi. Dia selalu ditunjukkan seperti seorang wanita yang efisien dan seorang wanita yang produktif. Mungkin sosoknya seperti Marta di dalam buku Injil. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa wanita di buku Amsal 31 tidak pernah digambarkan dia sedang berdoa? Atau digambarkan dia sedang bermeditasi, membaca Alkitab? Mungkin ada satu hal yang kelihatannya menarik yang perlu kita lihat. Wanita ini pastinya bukanlah seorang wanita yang tidak suka berdoa atau tidak suka membaca firman. Tetapi di saat dia berdoa dan membaca firman, dia tidak pernah dilakukan itu untuk menyombongkan dirinya di hadapan orang banyak. Inilah satu pelajaran yang harus kita ingat. Sama seperti pelajaran di buku Injil. Diceritakan bagaimana orang Farisi sering berdoa, tapi berdoa di hadapan banyak orang, supaya diri mereka terlihat. Berbeda dengan wanita di dalam buku Amsal 31. Tidak pernah terlihat dia sedang berdoa ataupun sedang membaca firman. Kenapa? Karena dia tidak pernah menunjukkan itu di hadapan orang banyak. Sebuah rutinitas keagamaannya bukanlah suatu hal yang dia perlu untuk banggakan, gembar-gemborkan. Bahkan perbuatan tangannya, perbuatan baik dari tangannya, dia selalu tidak mau tunjukkan kepada orang lain. Seringkali kita berada di dalam sebuah polemik. Terutama di saat media sosial saat ini sedang ngetren. Kalau ada kegiatan ibadah, kita selalu foto-foto. Kalau ada kegiatan masyarakat, sosial, pelayanan,
kita selalu tunjukkan, mencoba untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Ini adalah suatu sifat dan sikap yang berbeda dan bertentangan dengan wanita yang ada di buku Amsal, di mana wanita ini digambarkan bahkan tidak dituliskan dia sedang berdoa, karena dia tidak mau menunjukkan kegiatannya itu kepada orang banyak. Biarlah jika tangan kanan kita memberi, jika kita melakukan sebuah kegiatan yang baik, firman Tuhan katakan biarlah tangan kiri pun tidak mengetahuinya. Mari kita lanjutkan kembali renungan kita. Di sini juga dikatakan bagaimana wanita ini selalu bekerja. Anda bisa baca di Amsal 31 ayat 12. Di sana dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Di ayat yang ke-15, dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada para pelayannya. Di ayat yang ke-18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada hari malam pelitanya tidak padam. Jadi wanita ini selalu digambarkan sebagai wanita yang aktif bekerja. Dan dia bukan bekerja untuk mengejar keuntungan. Bukan wanita yang ada di dalam pikirannya untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Dikatakan wanita ini di ayat yang ke-12, dia bekerja sepanjang kehidupannya, bahkan di waktu malam. Setiap kegiatan yang aktif menggambarkan bagaimana kepeduliannya kepada keluarganya. Jadi kepeduliannya merupakan suatu tanggung jawabnya kepada keluarga. Dia adalah seseorang wanita yang bertanggung jawab. Nah, kalau Anda baca di dalam Amsal 31 ayat 20 dan 25, dia juga menceritakan sebuah tujuan dari kenapa dia bekerja. Di sana dituliskan di Amsal 31 ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dan di ayat yang ke-25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari masa depan. Jadi seringkali di saat orang membaca sebagian di buku Amsal 31 ini, mereka berpikir, waduh, wanita ini adalah wanita yang money oriented, selalu mengejar kekayaan, untung, dan uang. Sampai malam pun terus bekerja. Tapi sahabatku, kalau kita lihat, kita baca lagi di ayat yang lain dikatakan bagaimana dia bekerja, tangannya selalu diulurkan kepada orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang miskin. Apa yang menjadi fokus tujuan hidup kita? Apa yang kita kejar sepanjang hari kita? Sahabatku, marilah kita perhatikan kembali orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan. Gunakan waktu kita, mungkin seusai kita bekerja, ajak keluarga kita untuk melayani bersama-sama. Melayani bukan hanya sekedar di dalam gereja, bernyanyi dan lain-lain. Tapi mari kita ajak keluarga kita untuk aktif dalam pelayanan di komunitas. Jika ada kita melihat ada rumah belajar, buka rumah belajar untuk anak-anak jalanan, mereka yang membutuhkan. Pastikan mereka membutuhkan itu. Dan sahabatku, ada banyak hal di atas dunia ini di mana orang-orang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya sekedar pertolongan dalam bidang finansial, tetapi bahkan di saat kita mendengar mereka, menolong mereka untuk bisa keluar dari masalah mereka. Mengajak mereka untuk keluar dari masalah, bukan hanya sekedar memberikan solusi dalam masalah itu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengajak mereka untuk aktif di dalam kegiatan sosial. Sehingga mereka tidak akan memikirkan problem mereka, kesusahan mereka, tetapi menjadi orang-orang yang suka menolong dan membantu orang lain. Dan selanjutnya di sini juga dikatakan wanita ini dia tertawa tentang hari masa depan. Ada satu hal yang sangat menarik, bagaimana dia melihat pekerjaannya bukanlah sebuah pekerjaan yang instan, yang hari ini dikerjakan lalu selesai. Nah, sering kali bahkan di dalam kegiatan keagamaan ini dilakukan. Jadi membuat sebuah kegiatan ke masyarakat, kegiatan peduli masyarakat, tapi hanya sesekali, sekali setahun, atau sekali sebulan. Sahabatku, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen penuh, yang mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang yang Tuhan telah titipkan untuk juga bisa dirasakan oleh orang lain. Nah,
Jadi pekerjaan ini bukan hanya sebuah pekerjaan yang instan, dan juga bukan pekerjaan yang memiliki motif terselubung. Saat ini banyak hal seperti itu. Seringkali kita melakukan kegiatan pelayanan karena kita memiliki motif yang terselubung, bukan dengan hati yang tulus untuk mau membantu. Ini pun adalah suatu hal yang menjadi masalah. Bayangkan jika seseorang yang melayani dengan motif agar orang tersebut dibaptis. Jadi pelayanannya tidak tulus. Pelayanan bukan karena ingin menolong orang tersebut, tapi karena mengejar target. Bukan karena mengasihi jiwanya, tapi karena target baptisan. Ini pun adalah suatu hal yang harus kita hindari. Dan pelajaran yang selanjutnya dikatakan bahwa dia tidak memikirkan tentang sebuah upah. Di saat wanita di buku Amsal ini melayani, dia tidak mengejar upahnya. Sahabatku, marilah kita di dalam kehidupan kita pun melakukan hal yang sama. Di saat kita melakukan kegiatan keagamaan kita, di saat kita melayani orang lain, membantu orang yang susah, jangan taruh di dalam hati kita bahwa kita akan mendapatkan suatu imbalan. Jangan bahkan pernah berpikir kalau dengan berbuat baik kepada orang lain, kita akan mendapatkan perbuatan baik juga. Artinya kita sedang menunggu sebuah upah. Sama seperti orang yang bekerja karena mereka digaji, karena mengharapkan upah. Walaupun memang Tuhan menjanjikan seorang pekerja yang bekerja akan mendapatkan upahnya. Tapi janganlah itu menjadi target kita. Janganlah itu menjadi sasaran di dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga dikatakan bagaimana wanita ini, dia tertawa akan masa depan. Dia hidup di dalam kehidupan masa sekarang, dan dia merencanakan kehidupannya. Dia merencanakan sebuah kehidupan yang penuh masa depan. Di saat orang khawatir bagaimana masa depan mereka, wanita di buku Amsal ini, dia tertawa akan masa depan. Karena dia tahu masa depannya bersama dengan Tuhan. Jadi sahabatku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ingin menyarankan Anda untuk membaca buku Amsal, terutama di Amsal 31, mengenai karakter dari wanita yang saleh ini. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari, dan tentu banyak hal yang bisa kita hidupkan di saat Anda membacanya secara pribadi atau mungkin bersama dengan keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk berdoa bersama-sama dan membaca firman Tuhan. Dan terakhir dikatakan di dalam buku Wahyu, di Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga." Tuliskan, "Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Bahkan di dalam buku Wahyu dikatakan mengenai bagaimana orang-orang yang beristirahat di dalam Tuhan, barulah mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Tentu di tengah dunia yang sibuk, di tengah dunia yang penuh dengan kemelutnya, di tengah dunia yang penuh dengan kekotoran, sahabatku, biarlah kita selalu bekerja selama masih siang, selama kita masih bisa bernafas. Biarlah kita tetap bekerja, melayani Tuhan, lakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar Anda, agar mereka bisa mengenal Tuhan kita, merasakan betapa indahnya kasih Tuhan. Dan sahabatku, suatu hari nanti, di saat kita mungkin harus beristirahat, biarlah kita beristirahat di dalam Tuhan, karena kita mengenal Tuhan, percaya kepadanya. Dan di dalam kehidupan kita, apakah Anda mempunyai seorang wanita atau seorang ibu, atau mungkin anggota keluarga Anda, atau mungkin guru atau bos atau rekan kerja Anda yang adalah seorang perempuan? Sahabatku, inspirasikan kisah ini kepada mereka pada hari ini. Dan Anda juga bisa menunjukkan apresiasi, tunjukkan rasa terima kasih Anda kepada apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan Anda. Karena sahabatku, tidak mudah untuk menjadi seorang wanita. Tidak mudah untuk menjadi seorang wanita yang setia di dalam Tuhan. Juga tidak mudah untuk menjadi seorang pria-pria
yang mau teguh berserah kepada Tuhan. Jangan lupa, bagikan kisah ini kepada minimal 1 orang pada hari ini. Berikan dan bagikan berkat yang Anda telah miliki pada saat ini. Dan juga marilah kita hidupkan setiap firman yang telah kita dengar. Sampai bertemu lagi pemirsa. Tuhan memberkati dan